Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas tentang tasydid yang ada di dalam suratul Fatihah. Tasydid yang ada dalam suratul Fatihah ada 14 semuanya. Jadi semua tasydidnya itu harus dibaca dengan jelas. Yang pertama bismillahi, yaitu fawqal lami, di atasnya lam. Jangan baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, itu enggak boleh. Bacanya harus bismillahi, dan tidak usah ditebalkan karena di sini adalah huruf yang ringan. Diawali dengan kasroh di sini sehingga lamnya dibaca ringan. Bismillah, jangan bismillah gitu kan. Bismillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ar-rahmani. Bismillahirrahmani. Fauqarra, di atasnya ra. Ar-rahmani. Bismillahirrahmani. Kemudian ar-rahimi. Ar-rahimi fauqarra. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan terlalu ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu enggak betul. Cukup dua getaran saja. Ar-rahmanirrahim. Nah, itu bismillahnya. Kemudian hamdalah yang pertama alhamdulillahi fauqa lamil jalalah. Di atasnya lamul jalalah, maksudnya lafaz Allahu. Rabbil alamina fauqal ba, di atasnya ba, rabbil alamina. Jangan rabbil alamin. Nah, ada namanya orang Robi. Yang betul di sini kalau dalam surat Al-Fatihah rabbil alamin. Kalau nama orang ya ada Robi gitu kan. Kemudian selanjutnya ar-rahmani, fauqarra, ar-rahimi, fauqarra juga, ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, fauqaddal, di atasnya dal. Maliki yaumiddin, dalnya ada tasydidnya. Nah, kemudian di sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu fauqal ya. Di atasnya ya, iyyaka. Wa iyyaka nasta'in fauqal ya'i, sama di atasnya ya juga. Nah, terkait masalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya iyyaka, hanya kepada Engkau ya Allah, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau, nasta'in, meminta pertolongan. Makanya nanti tidak boleh diringankan, ya-nya harus ditasydidkan, tidak boleh membaca iyyaka. Sehingga apa? Kalau dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka, iya tanpa ada tasydid, itu nanti qiraahnya harus mengulang. Jadi misalkan dia bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata enggak ada tasydidnya, maka diulang lagi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kayak gitu. Kalau misalkan dia tidak mengulang, maka qiraahnya batal. Kalau qiraahnya batal, qiraah suratul Fatihah batal, berarti salatnya juga batal. Karena membaca suratul Fatihah itu rukun, dan rukunnya rukun qauli. Jadi harus jelas. Nah, terkait maknanya bagaimana? Kalau dia meringankan, ya, tidak ada tasydidnya begitu, iyyaka kayak gitu, itu artinya matahari atau cahaya matahari. Sehingga artinya bisa rusak. Iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kami menyembah. Nah, itu kalau seorang itu membaca dengan kesadaran, dia tahu arti yang sesungguhnya, kok masih dilakukan, maka salatnya batal. Seperti itu. Dan kemudian apabila dia memang meyakini seperti itu, maka dia kafir murtad. Seperti itu ya. Oleh karenanya hati-hati. Ihdinas siratal mustaqim, fawqas sad, di atasnya sad, ihdinas sirata, as-sirata. Kemudian siratal ladzina, nah di atasnya lam, fawqal lam, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, fawqad dadi wal lam, di atasnya dad dan lam. Jadi jangan langsung, makanya kalau panjang itu kalau cepat gitu bacanya, maka tasydidnya akan hilang. Itu akan hilang. Sebagaimana yang dilakukan oleh
orang yang sholatnya cepat itu, nah itu nggak boleh. Nah, baik, jadi semuanya ada 14 tasydid. Lanjut, fasal berikutnya. Nah, makanya kemarin kita telah menyebutkan ya, bahwa mengangkat kedua tangan itu semua hukumnya sunnah. Semuanya sudah, mulai dari awal sholat, ruku, i'tidal, berdiri dari tahiyat yang pertama, itu semua sunnah. Jadi seandainya antum sholat tidak mengangkat tangan Allahu Akbar kayak gitu, itu nggak masalah. Tidak kemudian sholatnya berkurang atau kemudian sholatnya nggak sah, tidak, karena hukumnya memang sunnah mengangkat kedua tangan. Nah, lanjut. Yang pertama, ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram mengatakan Allahu Akbar, ya, setelah bersamaan dengan niat di dalam hati, maka disitulah disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Mengangkatnya sampai di mana? Kan pertanyaannya begitu. Apakah cukup di sini? Apakah begini saja? Apakah sampai di sini atau sampai di sini, ya, atau sampai di atasnya telinga? Nggak masalah. Yang jelas jangan kemudian seperti ini, ya kan? Atau seperti ini, nggak masalah ya. Jadi mengangkat tangan itu terserah. Akan tapi dalam mazhab Syafi'i sunnahnya ini lurus dengan apa namanya ini, kalau bahasa Vietnamnya apa ini? Naknyan. Nah, itulah. Itu ya, jadi kalau lurus dengan ini, nah, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terus wa 'indar ruku'i, ketika akan ruku'. Jadi Allahu Akbar, ngangkat tangan juga gitu. Lanjut. Ya, ketika i'tidal, yaitu ketika berdiri dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, hendaknya bersamaan dengan suaranya. Jadi jangan kemudian Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar misalnya. Tidak seperti itu ya. Jadi dia bersamaan dengan ucapan takbirnya itu, atau Sami Allahu liman hamidah. Nah, lanjut. Ya, ketika berdiri yang keempat adalah ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Ketika berdiri dari tasyahud yang pertama, jadi tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kalau misalkan ditambahi, tapi kan kalau apa namanya tasyahud yang pertama kan sampai di situ saja, baru kemudian Allahu Akbar. Itu jadi mengangkat tangan ya kan. Nah, cuman takbirnya jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Kan terkadang orang baca takbir mulai dari bawah dan itu lama sekali, Allahu Akbar. Ya, jadi nggak terlalu panjang. Nah, lanjut. Nah, an yasjuda ala sab'ati a'da'a wa an takuna jabhatuhu maksyufatan. Ya, jadi begini. Sekarang permasalahan di dalam sujud, yaitu syarat-syarat sujud ada 7. Nah, syaratnya ini ada 7. Semuanya harus terpenuhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin minal jabhati wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamaini wa an la akuffa thiyaba wasy'ara." Jadi diperintahkan Rasulullah itu dan umatnya untuk bersujud di atas 7 anggota badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
dahi, kedua telapak tangan, bukan seperti ini ya. Kemudian kedua lutut dan ini kaki, telapak jari seperti itu, telapak jari. Kalau sakit, ya kalau sakit seperti menggunakan isyarat. Namanya sakit, nggak usah melakukan yang sempurna. Tentunya sakitnya sakit yang memperbolehkan sholat dalam keadaan duduk misalnya. Dan dia tidak memungkinkan sama sekali untuk sujud. Misalkan baru kecelakaan gitu ya, jadi nggak memungkinkan untuk sujud. Ya, maka nanti menggunakan isyarat saja. Ketika rukuk seperti ini, ketika sujud lebih nunduk lagi. Kalau sakit nggak masalah. Kalau tidak sakit bagaimana? Ya dilihat dulu. Tidak sakitnya itu apakah memang bisa mengerjakan dengan sempurna, maka lakukan. Tidak sakit, orangnya sehat, tapi tidak memungkinkan mengerjakan dalam keadaan sempurna seperti di dalam kereta atau dalam pesawat. Ya kan? Maka sholat menggunakan isyarat. Rukuknya seperti ini, kalau sujudnya lebih rendah. Tapi kan sholat seperti ini tidak sempurna ya, maka nanti sholatnya mengulang ketika sudah sampai di tempat tujuan. Kalau sholatnya sempurna, sujud ada, rukuk ada, duduk antara dua sujud ada, tasyahud akhir ada, lengkap semuanya, maka ya tidak usah mengulang. Nah, ini masalahnya sholat di kursi bis atau kursi kereta gitu kan. Nah, itu nanti mengulang. Nah, jadi yang pertama apa? An yasjuda ala sab'ati a'dha'. Jadi bersujud di atas 7 anggota badan. Bersujud di atas 7 anggota badan. Nah, lanjut. Wa antakuna, hendaknya dahinya harus terbuka. Dahi. Jadi dahi ini nih, di dahi. Tidak harus terbuka seperti segini. Ya yang jelas dahinya harus menyentuh kepada tempat sujudnya, kepada lantai. Harus menyentuh. Nah, seperti ini nih cukup sudah. Tapi kalau misalkan sampai segini, itu nggak cukup. Kenapa? Karena dahinya benar-benar tertutupi. Seperti itu. Itu nggak boleh. Sehingga nanti salatnya bisa tidak sah. Ini syaratnya harus dahinya langsung terbuka. Nah, kalau misalkan dia sujud, di tempat sujudnya itu ada semacam plastik, gitu ya. Terbuka memang terbuka seperti ini. Lalu kemudian dia sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la. Ketika dia duduk di antara dua sujud, ya, Subhana Rabbiyal A'la, kemudian Allahu Akbar Rabbighfirli warhamni. Ternyata kreseknya atau plastiknya ikut juga, ya kan? Maka yang pertama tadi itu tidak mengapa, sujudnya sah, dianggap sah, karena dahinya tetap terbuka, walaupun sujud kepada plastik itu tadi. Tapi yang kedua ini antum nggak boleh sujud lagi, maksudnya tidak boleh sujud dengan membiarkan plastiknya tetap di dahi itu. Kenapa? Karena berarti nanti tertutup. Dia juga bergerak dengan gerakannya orang yang sholat. Gitu ya. Nah, ketika sujud, lagi dengan menggunakan kresek yang tetap menempel. Kan bisa saja kresek itu menempel, apalagi ada keringat. Ya kan? Atau buku, atau tisu misalnya. Terserah. Nggak harus kresek gitu ya, nggak harus plastik. Ketika sujud untuk kedua kalinya, sementara ada benda seperti plastik yang menghalangi dahi sama sekali, nah, maka nanti sujudnya tidak sah. Oleh karenanya ketika nempel langsung ambil kemudian buang lalu sujud. Makanya di sini syaratnya dahinya harus terbuka. Termasuk apa? Rambut. Makanya yang punya rambut panjang ya, seperti orang-orang Korea tahu. Nah, orang-orang Korea yang gaya-gaya gitu ya, yang rambutnya sampai segini, sampai kadang menutupi separuh mata kayak gitu kan, gaya itu gimana kalau sholat? Ya kan, kan ya mereka bukan orang Islam ya. Seandainya ada orang Islam yang berpenampilan seperti itu, lalu kemudian sholat rambutnya menutupi sama sekali dari dahinya, gimana? Nah ini sudah tidak memenuhi syarat, berarti sholatnya
tidak sah, sujudnya nggak sah. Kalau sujud nggak sah, berarti salatnya ya juga nggak sah. Karena ini syaratnya sujud ini. Itu ya, makanya rambut yang panjang, kalaupun mau bergaya seperti itu ya, maka ketika salat nanti menggunakan kopiah, menggunakan songkok seperti ini, lalu kemudian rambutnya disisir ke belakang, lalu letakkanlah kopiah di atasnya. Makanya ada kopiah itu juga untuk mempermudah gitu kan. Adanya kopiah yang kita pakai gitu kan, untuk mempermudah agar ketika sholat rambut tidak. Nah, pernah lihat orang yang ketika sholat rambutnya panjang, setiap mau sujud mesti begini, ya kan? Pernah lihat? Nah, ketika duduk antara dua sujud biasa dilepas. Nanti ketika mau sujud gini lagi gitu. Kenapa kok nggak pakai songkok gitu kan? Nah, padahal songkok berapaan? Sangat murah, apalagi songkok yang tipis tuh kayak jaring itu mungkin cuma 5.000 paling. Gitu ya, makanya pakai songkok gitu lah. Surban di mana? Surban di atas ini. Surban nggak apa-apa. Oh, maksudnya itu sujud kepada surban gitu ya. Nah, surban sini. Nah, jadi di sini ada perincian. Kalau surbannya memang ditaruh kayak gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau sorbannya sedang melilit ke tubuh, entah itu misalkan diletakkan di di pundak, lalu kemudian ketika sujud, sorban jatuh ke tempat sujud, lalu dia sujud, maka menurut mazhab Syafi'i juga tidak sah. Kenapa? Karena sorban ini bergerak dengan gerakannya orang yang sholat. Jadi harus benar-benar langsung kepada lantai, yang tidak berhubungan dengan benda yang menyentuh kepada orang yang sholat itu. Atau misalkan dia sujud kepada ini, sujud ke ininya misalnya, itu juga nggak boleh. Begitu ya. Jadi ini khusus di dahi. Di dahi harus benar-benar terbuka seperti itu. Nah, paham ya? Nah, guys, lanjut. Nah, wattahamulu bi ra'sihi. Wattahamulu bi ra'sihi, yaitu dia sedikit menekan gitu. Enggak menekan banget tapi sedikit menekan. Artinya apa? Jangan sujud lalu kemudian sujudnya hanya nempel dikit saja. Hanya menyentuh sedikit saja kepada lantai. Nah, itu nggak boleh. Misalkan kalau kita umpamakan ya, dia dikit saja. Mungkin takut kotor atau apa gitu kan. Takut kotor sedikit saja kayak gitu. Sampai hanya kita kerasa yang menyentuh hanya apanya? Hanya bulu. Apa? Tahu apa bulu? Tahu bulu? Nah, bulu itu kayak ini ada bulu gitu kan. Di sini kan ada bulu-bulu kecil tuh. Lah, dia menyentuhkan ke lantai hanya bulunya saja karena mungkin takut kotor gitu ya. Gimana kalau seperti ini? Ya nggak boleh. Dia harus benar-benar menyentuhkan, betul menyentuhkan. Nah, kalau dia sujudnya sedikit saja hanya bulunya yang kena maka tidak sah. Jadi harus at-tahammul bi ra'si, menekan sedikit lah. Kalau misalkan diumpamakan kapas ya, misalkan jangan dicoba sungguhan ketika sujud misalnya. Ada kapas, tahu kapas? Tisu. Semacam tisu agak diremas. Agak diremas kemudian kita sujud ke tisu itu. Kalau sekiranya tisu itu menjadi kempes, nah seperti itulah hukumnya. Tapi kalau tisu itu masih tetap bulat seperti itu, nah berarti sujudnya nggak sah. Jadi kalau diumpamakan ada tisu coba ambil. Nah, di mana? Ada di atas. Nah, atau ada kertas nggak dipakai, Mas? Minta kertas satu, Mas. Sobek, Mas. Ini nih. Nah, oke. Misalkan, ini contoh aja. Ini kan ya. Nah, misal seperti inilah. Anggap ini tisu. Nah, ya kan? Nah, kalau antum sujud, ini permisalan. Terus kemudian tisunya hanya tetap seperti ini, maka sujudnya nggak sah. At-tahamul, maksud tahamul bi ra'si, menekan dengan kepala adalah ketika sujud. Nah, sudah berubah agak kempes, nah baru itu sah. Tapi kalau nyentuh dikit saja, itu nggak sah itu. Sepertinya kan agak kempes dari tadi yang awal, gitu kan. Tapi jangan terlalu,
Kayak gitu, jangan terlalu. Selain ini memang rukun ya, selain memang adalah satu hal yang harus dilakukan, ternyata dari sisi medis itu ada manfaatnya, Mas. Sisi kesehatan kedokteran. Orang yang sholat ya, ketika sujud secara khusus, maka ternyata peredaran darah di seluruh tubuhnya juga lebih deras mengalir ke kepala. Nah, kepala di sini ada jaringan-jaringan yang memang sangat membutuhkan asupan darah. Nah, ketika sujud lah darah itu berjalan dengan lancar. Makanya kemudian seorang muslim 5 kali sholat ya, sementara dalam 1 kali sholat kan berapa kali sujud itu? Kalau sholatnya subuh saja 4 kali sujud, berarti 4 kali dia mengasupkan kepala dengan darah yang kemudian lancar. Ya kan, makanya kesehatannya seorang muslim itu memang di dalam setiap aktivitas amalannya di sana ternyata menyehatkan. Tapi kita sholat bukan untuk kesehatan ya, karena memang wajib. Sholat itu, kenapa sholat? Agar sehat, Pak. Oh, salah itu. Salah itu. Kenapa puasa? Puasa kan secara medis ternyata bagus ya, bisa menyerap racun-racun yang ada di dalam tubuh. Nah, ketika ditanyakan seorang muslim, kenapa kamu kok puasa? Oh, agar saya sehat. Itu berarti puasanya salah. Seharusnya dia menjawab, ini perintah Allah. Ini satu kewajiban. Saya harus melakukannya. Nah, itu betul itu. Lah kemudian ketika dilihat, ternyata di sisi lain dari kedokterannya, sholat itu bisa membuat kita sehat. Puasa bisa membuat sehat juga. Sedekah lo bisa membuat sehat. Kan seperti itu. Senyum juga bisa membuat sehat. Nah, Pas di mana sujud sampai ini terkedakin 2 kali. Betul kan? Sujud 2 kali maksudnya? Sampai ini seret. Satu lagi. Dia ngangkat sana lagi. Kok mengangkat tuh kenapa? Ketun cepat itu. Lah iya. Di sana mengangkatnya itu kan mesti ada alasan. Bisa karena ada batu kecil yang kena ini sehingga dihalau seperti itu, kemudian sujud lagi. Jadi kalau cuman seperti ini misalnya Allahu Akbar seperti itu. Tapi memang pertama tidak ada unsur kesengajaan, ya kan? Atau mungkin ada keperluan, itu nggak masalah. Tapi kalau antum memang sengaja, padahal seharusnya kan sudah sujud ya sujud, gitu kan? Nah, itu nggak boleh nanti. Kan dalam 1 rakaat itu mesti ada 2 sujud. Tapi 2 sujud ini kan dipisah dengan apa? Dengan duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Rabbighfirli, Allahu Akbar, Subhanarabbiyal a'la, baru kemudian rakaat kedua. Seperti itu. Jadi dihitungnya 2 sujud itu ketika dipisah dengan itu duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, itu baru. Kalau cuma ngangkat misalkan kena kerikil ya nggak masalah dibersihkan, tapi jangan kemudian ngangkat kepalanya, jangan kemudian sampai duduk bersihkan lalu ini lagi. Nah, itu malah nggak sah itu. Gitu ya. Nah. Lanjut. Nah, ini wa'adamul huwiyyi li ghairihi. Wa'adamul huwiyyi li ghairihi ini penting. Tidak turun menuju sujud untuk selain sujud. Dia turun ke bawah ya, memang karena sujud. Jadi sami Allahu liman hamidah, ya kan? Lalu kemudian dia turun Allahu Akbar, memang tujuannya apa? Tujuannya untuk sujud. Ini baru sah. Tapi kalau antum misalkan sami Allahu liman hamidah, kemudian sorbannya jatuh, seret. Ya kan? Sorbannya jatuh. Lah, dia turun Allahu Akbar. Memang tujuannya mau ngambil surban. Sekalian sujud Allahu Akbar kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi dia dari i'tidalnya, dari sami Allahu liman hamidah, baca doa, kemudian mau sujud, memang turun ya, menurunkan kepalanya ke bawah. Tujuannya memang untuk sujud.
Tapi kalau misalkan dia turunnya tujuannya untuk mengambil sorban, atau misalkan ada panggilan HP kemudian dia turun untuk ngambil HP itu karena ada panggilan, nah itu nggak sah nantinya. Jadi dia tujuan turunnya itu memang untuk sujud, baru sah ini. Nah, melanjut. Wa alla yasjuda ala syai'in Yataharraku. biharakatihi. Iya. Hendaknya dia tidak sujud kepada sesuatu yang bergerak dengan gerakan orang yang sholat itu. Seperti yang ditanyakan tadi. Sorbannya, sujud ke sorban, padahal sorban masih dipakai. Nah itu nggak sah. Tentu ini dalam mazhab Syafi'i ya, dengan dalil yang dikuatkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian misalkan dia sujud juga kepada lengan baju, ya kan, sampai seperti ini, ya itu juga nggak sah. Sujud kepada songkoknya yang menutupi dahinya, itu juga nggak sah. Sujud kepada kresek yang sudah menempel di sini, itu juga nggak sah. Paham ya? Atau dia sujud kepada misalkan ini ya, ininya belakangnya sorban, cuman panjang sekali sampai kesan seret sampai di sini. Jadi sorban sekaligus dipakai sekaligus jadi sejadah misalnya, itu nggak boleh itu. Jadi bergerak dengan gerakannya orang yang sholat. Gimana kalau sholat di atas kasur spring bed? Nah, tahu kasur spring bed yang empuk, yang mental-mental, nah, biasanya kasur di hotel-hotel, nah yang bagus itu. Nah, gimana kalau sholat di atas itu? Soalnya dia bergerak juga kalau kita sedang bergerak, ya kan? Allah Akbar, dia bergerak juga, sampai Allah bergerak. Gimana itu? Maka nggak apa-apa, sah lah, sah sekali itu mas. Enak sambil sholat sambil empuk gitu kan, itu sangat sah sekali gitu, sah. Karena yang dimaksud bergerak dengan gerakannya orang yang sholat adalah benda yang menyambung pada orang tersebut. Kasur kan tidak menyambung gitu, nggak seperti baju. Kalau baju kan dibawa kemana-mana, sorban dibawa kemana-mana, kresek yang menempel di sini kan bisa dibawa kemana-mana, songkok dibawa kemana-mana. Kalau kasur, antum bawa kasur tuh. Seperti itu maksudnya. Ya, lanjut. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Dan mengangkat asafilihi, ya, asafil itu ini bokong ya, ala a'alihi, di atas kepalanya. Jadi bokongnya harus lebih tinggi dari kepala. Ya sebagaimana sujud tuh. Makanya ini bokong, dubur. Nggak boleh sujud kemudian dalam keadaan sama. Seperti apa? Sujud dalam keadaan sama antara bokong dengan kepalanya. Seperti anjing yang sedang. Nah, lalu kemudian dia seperti ini juga. Ya kan? Nah, itu nggak sah itu. Atau sujudnya tengkurap kayak gitu kan? Tengkurap. Nah, itu juga nggak sah. Jadi memang syaratnya harus lebih tinggi. Makanya sujud di atas undak-undakan. Nah, undak-undakan tangga di masjid ya. Lalu kemudian seperti ini. Nah, prakteknya kan begini ya. Ini kan tangga gitu kan. Lalu kemudian dia sholat dan sujud seperti ini. Nah, itu nggak sah. Kenapa? Kepala lebih tinggi dari duburnya. Sementara syaratnya dubur harus lebih tinggi dari kepalanya. Seperti itu. Nah, lanjut. Ya jelas, tumakninatu fihi ya itu merupakan rukun ya. Tumakninah harus dilakukan, harus tenang, nggak boleh kemudian seperti ayam yang sedang mematuk makanannya atau burung sedang makan, tuk tuk kayak gitu kan. Nggak ada burung tuk lama sekali, nggak ada. Nah, tuk biasanya sebentar saja gitu. Nah, itu tidak boleh kata Nabi. Jadi yang dilarang itu ada beberapa hal yang seperti dilarang seperti meniru hewan. Di antaranya jangan sujud seperti halnya burung yang sedang mematuk makanannya, cepat sekali. Kemudian juga banyaklah hal-hal yang dilarang di mana itu menyerupai hewan, dan diantaranya ini. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.